Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Edukasi Syahidu. Masih berbicara tentang oktav. Pada video kali ini kita akan lebih dalam mengenali aplikasi oktav. Ya. Jadi ketika kita membuka oktav pertama kali, kita akan diberikan tampilan seperti pada layar ini, di mana di sini kita bisa melihat versi dari oktav yang kita telah install. Kemudian terkait juga dengan lisensi dari oktav ini. Nah, jadi sebenarnya oktav ini merupakan suatu aplikasi pemrograman saintifik yang sangat mirip sekali dengan aplikasi MATLAB. Ya, bedanya dia sifatnya ini adalah free, ya, free license, sementara MATLAB itu harus purchase atau berbayar. Nah, sehingga oktav ini bisa menjadi alternatif untuk pengembangan bahasa pemrograman MATLAB. Kenapa demikian? Karena memang beberapa sintaks yang ada pada MATLAB itu mirip, ya, mirip, bahkan mungkin kita bisa katakan sama dengan yang ada di oktav ini, ya. Bahkan untuk beberapa ekstensi dari fungsi MATLAB itu bisa dibaca langsung oleh oktav. Baik, kembali lagi kepada pengenalan tentang oktav. Di sini setelah kita mengetahui versi dari oktav kita, jadi kita sekarang mengenali dulu area kerja kita, ya. Jadi area kerja di sini kita mulai dari bagian kiri dulu, di mana di sini kita bisa menentukan direktori kerja kita, ya, dari file browser atau current directory sini. Current directory ini bisa kita tentukan direktori kerja kita. Bagaimana caranya? Yaitu dengan kita browse directory, kemudian kita bisa membuat new folder. Misalkan kita sebut dengan latihan oktav, ya. Maka kita select, otomatis direktori kerja kita itu sudah berada di dalam folder latihan oktav. Dan di sini juga sudah terlihat bahwasanya browser, ya, linknya itu sudah menuju ke folder baru yang kita buat tadi. Kemudian di sini ada workspace, ya. Di bagian workspace di sini nanti kita bisa membaca, kita bisa diperlihatkan variabel-variabel yang kita telah deklarasikan, ya, yang telah kita deklarasikan. Begitu pula dengan nilai-nilainya, ya, namanya, dia termasuk kelas apa, ukurannya berapa, kemudian nilai-nilai yang dikandung serta atributnya. Jadi di sini bisa kita lihat semua, ya, akan muncul semua. Kemudian ada command history. Pada command history di sini nanti akan merekam semua command, semua perintah-perintah yang sudah pernah kita ketikkan, ya, sudah pernah kita ketikkan, sehingga nanti kalau misalkan kita butuh lagi, kita bisa cari di command history ini. Nah, command history ini ada kaitannya dengan command window. Jadi di command window nanti kita bisa meletakkan program kita, ya, sintaks-sintaks kita, perintah-perintah yang kita perlukan. Tapi memang sifatnya untuk command window ini itu tidak bisa dihapus, ya, tidak bisa dihapus. Dan jika misalkan butuh disimpan, itu harus membutuhkan beberapa coding tersendiri sehingga bisa disimpan, ya, yang spesifiknya saja.
Nah, dan command window ini pun juga bisa bersifat kita hapus ya. Nanti kalau misalkan kita mau memulai command baru, perintah baru, kita bisa berikan perintah CLC. Nanti kita lebih jelas di video berikutnya bagaimana perintahnya. Maka dia akan membuat command window ini menjadi clear ya. Nah, kemudian di command window ini ya, sebelahnya ada juga tentang dokumentasi. Jadi dokumentasi ini berisi tentang manual dari GNU Octave yang bisa kita rujuk. Ya, jadi di sini bisa kita lihat beberapa tutorial yang mungkin kita nanti butuhkan ya untuk penggunaan beberapa fungsinya. Jadi bisa dilihat pada manual ini. Kemudian di sini untuk dokumentasinya kita juga diberikan fungsi index. Jadi ini adalah kumpulan dari fungsi-fungsi ya, atau library yang kita umumnya ketahui di bahasa pemrograman lain yang bisa kita panggil, untuk kita gunakan pada Octave. Atau bisa kita gunakan fungsi search sekiranya kita butuh mengetahui lebih spesifik ya, sehingga ini dapat membuat kita lebih cepat mengetahui apa yang kita butuhkan. Kemudian ada juga editor. Nah, editor di sini ini adalah tempat di mana kita bisa mengetikkan perintah-perintah, kemudian kita simpan sebagai suatu fungsi atau suatu library. Ya, kalau misalkan dari bagian dokumentasi tadi ada fungsi yang ternyata kita belum temukan, kemudian kita mau buat sendiri, kita bisa menggunakan editor. Ya, kita bisa menggunakan editor. Jadi dengan editor di sini fungsi juga sudah bisa langsung tersimpan. Jadi kalau kita bandingkan dengan menggunakan command window, jadi nanti bisa kita simpan dan bisa kita panggil berulang kali ya, sesuai dengan kebutuhan. Berikutnya yang terakhir adalah variable editor di bagian sini, di mana variable editor ini akan memunculkan nilai-nilai yang ada di workspace ya. Jadi kalau misalkan ada variabel di workspace, kemudian kita klik, kita ingin mengetahui secara detail nilainya, value-nya, maka akan ditampilkan pada bagian variabel editor di sini ya. Nah, Octave ini sendiri ya memiliki beberapa package library yang sudah terinstall ya. Jadi package-package tersebut itu bisa kita cek ya melalui command window di sini dengan mengetikkan pkg list ya. Ya, jadi dia akan memunculkan seluruh paket-paket yang sudah terinstall ya, berikut dengan versinya dan direktori tempat dia diinstal ya. Jadi sebenarnya sudah secara keseluruhan ya, hampir secara keseluruhan dari package yang ada pada Octave itu sudah terinstall secara otomatis. Nah, adapun kalau misalkan ada beberapa yang ternyata masih belum kita temukan ya, masih kita butuhkan, kita bisa mencarinya melalui menu help. Nah, kemudian kita pilih Octave package. Nah, ini akan otomatis membawa Anda ke halaman dari package Octave. Ya, di sini Anda bisa cari ya, seluruhnya jika Anda menekan menu package di sini. Jadi ada beberapa yang sudah terinstall. Nah, misalkan nanti ada butuhkan untuk yang lain ya, package-package yang lain dan ternyata belum terinstall, itu Anda bisa nanti melakukan instalasi ya, instalasinya secara mandiri dan tentunya harus terkoneksi pada internet ya. Nah, cara instalasinya itu ada di sini ya, dengan cara yang di video. Nanti kita perlu mengetik package pkg install min fork, kemudian paket name-nya, yang nama paket yang akan kita install, dimana kita ketikkan
kita ketikkannya di bagian command window di sini. Jadi misalkan pkg install min for package name. Nah, jadi yang package name ini kita ganti nanti ya. Yang package-nya kita ganti dengan nama paketnya. Ya. Nah, berikut dengan versinya ya. Berikut dengan versinya. Jadi harus lengkap. Nah, jadi harus lengkap sehingga nanti akan otomatis terinstall. Adapun kalau yang sudah diinstal di sini itu sudah tidak mungkin lagi dia bisa install. Ya. Jadi inilah sekilas penggunaan dari pengenalan dari aplikasi Octave. Pada video berikutnya nanti kita akan mulai menggunakan Octave dengan mengetikkan beberapa perintah-perintah dasar pada Octave. Ya, umumnya karena Octave ini adalah sangat mirip sekali dengan MATLAB, jadi kita harus sangat memahami dasar-dasar dari matriks. Ya. Nanti di pertemuan berikutnya akan kita mulai bahas lebih detail, mulai dari mendefinisikan matrik, kemudian bagaimana melakukan pengoperasiannya dan lain sebagainya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.